Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Betapa banyak berkat yang telah kami terima daripada Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Dan biarlah hari-hari kami boleh kami lewati senantiasa di dalam rasa syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami belajar dari firman-Mu yang akan sebentar kami dengar. Mampukan kami Bapa untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga di dalam firman-Mu kami diberi pengertian untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan, dan di dalam hidup pengharapan menanti kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami melalui doa dan pengharapan kami. Sebab itu Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 25 Juni 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 117 ayat 2 dalam bahasa Batak Psalmen 110 ayat 2. Demikianlah dikatakan, Aitung nagodang doa sini rohana tuhita jala rodi saliling-leleng nado habonaroni Jehovah. Haleluya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pujian pemazmur ini adalah merupakan suatu kesaksian atas kebesaran Tuhan, kesetiaan dan kasih-Nya di dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur sudah sampai pada titik pengakuan yang sesungguhnya bahwasanya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mengapa pemazmur menyaksikan ini dalam hidupnya? Apakah karena pemazmur selalu menjalani hari-harinya dengan baik? Dia selalu diliputi sukacita, damai sejahtera, apa yang dia pinta selalu diberikan dengan secepatnya? Tentu tidak, saudara. Pemazmur pun mengalami kesulitan dalam hidup. Pemazmur pun mengalami tekanan, penderitaan, rasa sakit, seperti yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, setiap manusia pasti melewati rasa itu. Setiap manusia pasti melewati proses yang mungkin tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi marilah kita melihat di dalam semua proses naik turunnya pergumulan kehidupan pemazmur sudah sampai kepada titik bahwasanya kasih setia Tuhan itu hebat atas hidupnya. Kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Itulah sebabnya pemazmur dapat memuji Tuhan dan berkata haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hidup pemazmur. Di dalam berbagai-bagai pergumulan, di dalam berbagai-bagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan, marilah kita melihat kalau Allah terus bekerja, kalau Allah terus mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Renungan kita beberapa hari yang lalu, yaitu kitab Yeremia 29 ayat 11, bahwasanya Allah itu tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi Dia selalu merancangkan rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan disiapkan Tuhan bagi kita yang percaya. Siapakah yang dapat melihat rancangan damai sejahtera itu? Siapakah yang dapat merasakan mujizat Allah yang terjadi? Tentu mereka yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan, sekalipun dia sedang dalam pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pergumulan hidup adalah bagian kita yang masih hidup di bumi ini. Rasa sakit itu bagian kita. Penderitaan, kesedihan, kekecewaan, itulah warna-warni kehidupan kita. Tetapi setiap orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah putus asa. Dia tidak akan mundur, bahkan tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Justru dari berbagai-bagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan, membuat kita semakin mengerti arti kehidupan, membuat kita semakin melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Dan itu membuat kita semakin dekat dan mencintai Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tetap, yang kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Jangan pernah berputus asa ya, jangan pernah menyerah, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah akan rencana Tuhan, semua baik, semua yang telah disiapkannya pasti yang terbaik untuk kita. Karena itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam segala peristiwa hidup kita, mari kita mencari Tuhan. Mari kita terus percaya dan berharap kepadanya. Baik susah maupun senang, sehat ataupun sakit, teruslah mencari Tuhan di dalam kebenarannya. Maka segala sesuatu yang tidak kita minta pun, yang tidak kita pikirkan pun akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, maha kuasa, dan berkarya luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya hebat atas hidup kita. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap kuat dan terus penuh semangat di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kau perjuangkan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau impikan, harapkan, tetaplah meminta kepada Tuhan. Berdoa dan bekerja. Bekerja seraya terus berdoa. Yakinlah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita diizinkan mengalami berbagai-bagai peristiwa dalam hidup kita, Tuhan sedang mengasah hati kita. Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya. Tetap semangat ya, teruslah berjalan bersama Tuhan, penuh pengharapan karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita setia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk terus bersaksi dalam hidup kami, mengaku bahwasanya Engkau Allah yang penuh kasih, yang hebat, yang maha besar, yang penuh kasih setia kepada kami. Bapa, sering sekali oleh berbagai-bagai pergumulan kami kecewa, kami meragukan Tuhan. Tetapi kami belajar dari pemazmur untuk melihat betapa baiknya Engkau, betapa besarnya kuasa-Mu, dan itu Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati hal-hal tersulit dalam hidup kami. Tuhan, mungkin hari ini kami pun masih dalam bergumul, kami masih dalam kesulitan, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kalau kami mempunyai Allah, mempunyai Bapa yang kuat, Bapa yang hebat dan setia untuk selamanya. Karena itu jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan hati kami goyah, tapi biarlah kami tetap percaya akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar, serta Engkau juga lah Allah yang memberikan penghiburan kepada mereka, supaya mereka tetap kuat, penuh semangat menjalani hari-hari hidupnya. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, yang merindukan kepulihan dan kesembuhan. Bapa, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau akan sanggup melakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Karena itu pulihkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah mereka kembali sehat dan kembali dapat beraktivitas dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Jagalah kami senantiasa, peliharalah hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.